Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Baik teman-teman, pagi hari ya, tidak seperti biasanya. Pada pagi hari ini teman-teman, saya akan membahas satu pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman nih untuk saham yang naik terus nih. Jadi saham naik terus, sebaiknya kita trading atau hold. Nah, di sini saya akan bahas strateginya. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MSR tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila menerima tawaran titip dana trading seperti melalui Telegram, WhatsApp, ataupun yang lainnya. Intinya saya tidak menjalankan titip dana trading dalam bentuk apapun ya teman-teman. Baik teman-teman, pertanyaan ini paling banyak ditanyakan ya. Pak, untuk saham-saham yang naik terus, itu kalau misalkan sudah punya, sebaiknya saya pegang terus atau saya trading seperti itu. Karena bingung ya, banyak yang dipegang ternyata turun dan banyak yang ditradingkan ternyata naik. Ya, memang seperti itu kenyataannya teman-teman, bahwa market itu kita nggak akan pernah bisa tahu, bahwa memang benar bahwa kita tidak akan pernah bisa tahu pergerakan suatu saham dengan sebenarnya. Yang kita tahu hanyalah kita melihat dari chart saham tersebut ya, dan dari chart saham tersebut kita bereaksi ya, istilahnya kalau misalkan dia naik terus, apakah kita harus langsung membeli? Kalau misalkan naik dan koreksi dalam batas yang wajar, kita harus bagaimana? Dan ketika turun terus, apakah kita sudah menganggap itu murah? Terus kita beli ternyata masih turun, dan setelah turun ternyata dia mulai ada membentuk satu base, dan dari base tersebut mulai ada konsolidasi, baru kemudian mulai naik. Apakah kita berani membeli atau tidak? Ya, intinya saham itu adalah dibentuk harganya oleh demand and supply, dan juga oleh minat jual, minat beli, minat jual, seperti itu. Kondisi dinamika market itu terbentuk terutama apabila saham-saham tersebut liquid. Jadi saya sendiri memang sangat suka mengamati pergerakan saham-saham tersebut, utamanya atau hanya terkhusus pada saham-saham yang aktif dan liquid, karena di situ saya percaya bahwa dinamika market yang sebenarnya itu terjadi pada saham-saham yang liquid. Sehingga saya bisa melihat minat dari si pembeli apakah kuat, ataukah minat dari penjual apakah lebih kuat, seperti itu. Nah, di sini juga akan saya kaitkan antara saham lama, teman-teman ya. Antara saham lama dengan saham IPO, karena seperti kita tahu ternyata juga saham IPO ada yang naiknya gila-gilaan teman-teman. Seperti di chart ini teman-teman bisa ngelihat, ini termasuk yang naiknya lumayan ekstrim ya. Dan ini belum lama teman-teman ya, ini baru 17 Desember kemarin ya. Saham-saham seperti ini sangat mungkin ada, saham-saham IPO juga sangat mungkin juga, saham-saham IPO juga turun juga ada. Teman-teman bisa melihat mungkin contoh yang lain. Saya juga ada ini saham ya. Saya tambah dulu teman-teman di sini. Saya juga ada saham-saham IPO yang turun, nanti akan saya bahas. Terus kemudian contohnya kemarin juga saya juga sempat masuk juga. Nanti saya akan ceritakan apakah saya masuk cut loss atau bagaimana, seperti itu. Saya akan add dulu teman-teman sebentar ya. Ya, teman-teman. Di sini saya akan cerita dulu ya, bahwa ceritanya di sini adalah tentang dua saham. Karena saham itu kan ada yang saham IPO, saham-saham baru, dan saham-saham lama. Yang pertama, yang ini sering ditanyakan adalah untuk saham IPO, atau kalau saham IPO itu naiknya sangat kenceng dan kayak nggak pernah turun, bagaimana, seperti itu. Baik, sebelumnya saya sampaikan teman-teman, ini pertanyaan yang juga sering keluar. Apakah saya sering ikut IPO? Maksudnya benar-benar dari awal dia penawaran. Saya jawab memang saya belum pernah ikut
saham IPO teman-teman. Bener-bener store dana terus dapat saham IPO. Sebelum melantai di bursa saya belum pernah ikut. Kemudian saya tetap ikut sebenarnya, tetapi di market sekunder atau ketika dia sudah melisting di lantai bursa teman-teman ya. Baik hari pertama saya biasanya mantau, tetapi apabila di hari pertama pergerakannya sudah naik arah, saya biasanya nggak ngejar lagi dan saya masih akan memantau. Tetapi sebelumnya teman-teman, yang paling penting adalah saya akan mencari informasi dulu di grup. Saya mencari informasi di grup-grup, saya mencari informasi di sosial media, biasanya saya testing water, apakah terjadi oversubscribe ataupun undersubscribe. Apakah kalau misalkan kita membeli, misalkan pesan 1000 lot, atau misalkan ya let's say 100 juta lah seperti itu, apakah akan dapat 100 juta ataukah hanya dapat 20 juta, 5 juta, atau bagaimana seperti itu. Jadi di situ informasi itu akan saya gunakan kalau misalkan kita membeli 100 dapat 100 ya. Kalau saya pribadi biasanya harus hati-hati. Tetapi kalau misalkan beli 100 dapatnya 5 juta, 20 juta, saya biasanya justru akan tertarik. Karena menurut logika saya berarti barang ini cukup rare atau cukup jarang atau cukup sulit didapat seperti itu ya. Jadi seperti hukum permintaan dan penawaran, ketika permintaannya banyak, ternyata nggak bisa dipenuhin, nah kemungkinan kan harganya akan naik seperti itu. Ketika kita minta 100, ternyata dikasihnya hanya 5 juta. Kita tanya sebelah, kamu dapat berapa? Oh, saya cuma dapat 10% atau 20% dari yang saya minta. Seperti itu. Jadi kesimpulannya secara simpel dengan ilmu dagang simpel bahwa ketika kita meminta 100 ternyata hanya dilayani 20 seperti itu tentu simpulannya adalah barang itu sangat langka seperti itu. Jadi di hari pertama, kedua, dan ketiga biasanya justru saya akan memantau ketat ke saham IPO tersebut. Oke, kemudian berikutnya, baik saham IPO teman-teman maupun saham non IPO, keduanya bisa lari kencang ya teman-teman. Keduanya bisa lari kencang. Bedanya adalah untuk saham-saham IPO itu kita belum memiliki atau kita belum tahu tentang polanya. Kita belum tahu polanya. Sebentar saya pindah dulu. Kita belum tahu pola pergerakan dari saham IPO. Makanya untuk saham IPO saya cenderung lebih berhati-hati pada awal-awal. Saya cenderung lebih menghafalkan polanya seperti apa. Karena prinsip saya saham-saham IPO itu adalah saham distribusi. Jadi hari pertama adalah mulainya hari distribusi, menurut saya ya. Jadi model saya adalah sebenarnya untuk saham IPO adalah trading, ya, adalah trading. Tetapi ternyata banyak juga saham IPO yang kalau di trading kan justru kita capek, ya. Contohnya yang paling simpel adalah BSML. BSML ini teman-teman yang ikutin channel saya, mungkin teman-teman tahu ya, dan di channel Tele maupun WA, bahwa di hari kedua, ini untuk BSML saya masuk, hari ketiga. Alasan saya adalah di hari pertama digas, hari kedua digas, nah ini baru hari kedua digas terus turun. Nah ini di sini saya mulai masuk di hari ketiga di sekitar 150 teman-teman. Di sekitar 150. Pandangan simpel saya adalah ini barang kan baru 3 hari. Kalau misalkan dia turunnya sampai ke berapa? Kalau misalkan dia turunnya berlebihan, saya biasanya akan memantau dulu. Tetapi kalau turunnya tertahan di satu nilai tertentu, dan di sini kita bisa ngelihat di sekitar 131 dia stop, atau dari 150 overshoot ya, saya membeli 150 overshoot turun sampai 130 dan mulai ada kenaikan di hari ketiga setelah saya hold. Nah di situ ini saham mulai breakout. Nah memang kalau di dalam daily kita nggak bisa ngelihat secara jelas, kita bisa switching ke time frame yang lebih pendek teman-teman, ke time frame misalkan ke 1 jam. Nah di 1 jam teman-teman bisa ngelihat seperti ini pergerakannya naik membentuk teras, naik lagi membentuk teras, naik membentuk teras. Ini secara teknikal adalah saham yang sangat saya sukain. Jadi kenaikannya ada kenaikan, breakout ada tahapan, ada kenaikan, ada tahapan kenaikan lagi seperti itu. Dan polanya juga cukup terbaca ya.
Yang pertama polanya cukup terbaca. Oke, kemudian untuk saham-saham IPO memang sebenarnya sebagian besar yang saya masuki untuk saham-saham IPO after IPO atau sehari 2 hari setelah melantai itu adalah saya modenya adalah trading, teman-teman. Modenya adalah trading. Walaupun tidak menutup kemungkinan saham tersebut juga bisa naik berhari-hari, seperti contoh jelas adalah di BSML. Ini adalah salah satu contoh yang lain juga banyak yang naik terus seperti itu. Tapi yang turun terus juga ada. Nah, karena yang naik ada, yang turun ada, maka selalu strategi saya untuk saham-saham IPO ini adalah tetap trading, teman-teman. Tetapi kenyataannya, ternyata kadang membuat saya menyesal ketika saya sudah menjual saham tersebut, teman-teman. Kenapa? Karena ternyata saham tersebut naiknya gila-gilaan. Terus strategi apa kira-kira sebaiknya kalau misalkan kita nggak mau kehilangan momentum dia yang masih sangat kuat? Nah, di sini strateginya, teman-teman. Strateginya adalah selalu saya gunakan meletakkan kaki di 2 posisi, teman-teman. Meletakkan kaki di 2 posisi, yaitu menggunakan strategi 50-50. Nah, strategi 50-50 ini artinya adalah mungkin saya akan trading dengan menggunakan 2 akun, teman-teman. Di mana 1 akun ini akan saya gunakan untuk trading, ya, dan 1 akun lagi saya gunakan untuk hold. Dengan catatan misalkan kondisinya sangat ekstrim, tiba-tiba terjadi pembalikan arah yang sangat kenceng, seperti itu, maka mungkin yang akun hold tadi bisa juga saya take profit. Karena prinsipnya sebenarnya semuanya di akun saya, yang satu sama satunya itu sama-sama trading. Bedanya adalah yang satu trading dengan time frame yang lebih pendek, yang satunya lagi adalah trading dengan time frame yang lebih panjang. Memang sama-sama trading, ya, teman-teman juga sama, investasi pun juga sama-sama trading juga, cuman investasi kan jangkanya sangat-sangat panjang seperti itu, ya. Nah, kenapa harus 50% trading, 50% hold? Ini adalah strategi lama, teman-teman. Atau strategi lama, strategi memeras kenaikan sampai level terakhirnya. Ini adalah begini, terutama untuk saham-saham yang secara rentang hariannya itu lebar, rentang intraday lebar. Nah, untuk bisa ngelihat rentang intraday yang lebar tuh teman-teman mesti ngelihat time frame yang lebih pendek seperti 60 detik ini. Ini contoh simpel adalah BSML. Di awal-awal, teman-teman, ini memang rentangnya dia di awal-awal ini memang rentangnya dia sangat pendek. Nah, di awal-awal memang rentangnya dia sangat pendek, teman-teman. Nah, model-model rentang seperti ini saya biasanya masih trading aja, teman-teman, ya. Mostly trading jangka pendek, ya. Terutama karena sekarang lagi tren scalping, dan memang scalping saat ini saya rasa memang cocok ketika marketnya sedang tidak nyaman seperti itu, teman-teman. Ya, beberapa hari yang lalu kan sempat saham-saham tidak bergerak, yang bergerak saham-saham kecil, saham-saham ya crispy seperti itu. Nah, kadang saya menurunkan size pembukaan order, dan kemudian saya scalping di saham tersebut sehari bisa 3-5 kali, bahkan kemarin sempat 7 kali. Ini masih belum apa-apa dibanding para scalper di sana-sana, teman-teman, ya. Tapi ternyata 7 kali sekian ratus ribu lumayan, ya, teman-teman. Nah, ketika market atau ketika satu saham IPO dengan pola awal, ya, pola awal pergerakan dia yang sempit seperti ini, saya cenderung short term trade, ya. Bahkan sore hari saya udah nggak punya posisi. Kenapa saya berani short term trade di saham tersebut? Bukan tanpa alasan, dan saya juga tidak berani di semua saham IPO. Saya hanya berani pada saham-saham yang sudah saya hafalkan bahwa saham tersebut memiliki rentang yang cukup untuk scalping. Teman-teman bisa ngelihat ini, pola-pola seperti ini adalah pola yang sangat cukup untuk scalping, teman-teman, ya. Ini pola-pola yang sangat cukup untuk scalping, dan kemudian ini di sekitar 5 Januari terjadi satu candle yang lebar, dan perulangannya saya tangkap di setiap pagi dia ditarik, kemudian setiap sore dia pelan seperti itu. Walaupun tidak menjamin, ya, teman-teman. Kenapa? Karena di hari terakhir kemarin, di tanggal 13 kemarin, itu pagi ditarik,
terus diam, baru sorenya ditarik. Jadi polanya memang bisa sangat berubah. Yang penting adalah kita selalu memantau dan kita selalu bisa siap bereaksi terhadap pergerakan tersebut. Ketika pergerakannya diam seperti apa. Ketika diam dan tidak ada buangan berlebih, saya sih santai aja kalau hold. Tapi kalau diam ada buangan berlebih, saya mungkin akan take profit dulu. Kalau misalkan diam dan bidnya lebih tebal daripada over, misalkan bidnya 2 kali atau 3 kali terhadap over, biasanya saya akan hold seperti itu. Tapi kalau misalkan diam, kemudian overnya lebih tebal 2-3 kali, saya nggak berani makan kanan. Saya biasanya justru akan mengurangi posisi untuk ngambil posisi yang lebih bawah. Seperti itu untuk tips trading di sini BSML. Nah, nanti misalkan kebentuk satu pola-pola yang mirip seperti ini. Ini kenapa saya bilang pola yang awal ini saya adalah trading, karena bentuk range dari candlenya sempit. Nah, kalau di sini teman-teman, ini mulai terjadi satu pola-pola yang lebar. Di sini saya mulai menerapkan strategi 50% hold ya, dan 50% trading. Kenapa? Karena saya nggak ingin kehilangan momen ketika ini saham naiknya kenceng. Kenapa? Karena ketika saya scalping, tentu saya hanya mencari profit kecil-kecil, sedangkan ini saham masih running. Saya sebenarnya bukan awalnya saya bukan seorang scalper, saya adalah trader yang hold. Jadi ketika membeli, saya lebih suka untuk tidak keluar masuk, tapi saya justru suka buy and hold. Tapi kadang market memaksa saya untuk tidak menjadi seorang holder, atau saya lebih menjadi seorang trader. Karena kondisi marketnya itu yang nggak nyaman untuk hold. Karena mungkin kita hold sehari 2 hari untung, belum tentu besoknya turun. Seperti yang teman-teman lihat di candle-candle saham lainnya, itu juga bisa sangat-sangat ekstrim. Nih saya kasih contoh saham lain. Naik turunnya bisa sangat ekstrim, walaupun secara sinyal bagus nih, seperti ini SMRA nih teman-teman bisa ngelihat ada candle reversal, besoknya diajar turun lebih dalam. Jadi jangan pernah berasumsi bahwa asumsi Anda itu benar bahwa saham itu akan naik, enggak. Tapi lihatlah kondisi market. Seperti contoh dari SMRA ini adalah saham lama. Ketika secara sinyal bagus, ada konfirmasi kenaikan tapi besoknya bisa terjadi. Ini membuktikan bahwa dinamika market itu kita nggak bisa nebak. Ketika dinamika market tidak bisa tebak, dan sekarang semakin susah untuk ditebak dinamika market tersebut. Kenapa? Karena kondisi dari bursa sekarang udah well connected. Bursa itu sudah sangat online. Kalau teman-teman tanya sekarang ke para trader, apakah mereka trader secara by phone? Atau apa? Rata-rata mereka akan bilang bahwa saya trading menggunakan online. Ini beda ketika saya awal-awal trading 2010. Masih banyak orang yang trading by phone, teman-teman. Jadi mereka menggunakan broker dan yang menggunakan online trading pun sangat sedikit. Kenapa? Karena pada saat itu tahun 2008, 2009 itu online trading hanya menggunakan laptop, PC. Waktu ada BlackBerry, saya trading menggunakan BlackBerry. Waktu ada Android awal, Android tahun 2011-an ya teman-teman. Saya pakai Android 2011, itu baru menggunakan Android tersebut. Dan itu belum semua orang punya. Dan belum semua orang melek. Kalau dulu 2011, di kantor hanya satu orang saya yang trading saham. Kalau sekarang, di dalam satu kantor itu 50% orang sudah trading. Terutama teman-teman yang kerja di perusahaan dan juga yang diberi oleh saham ESOP atau MESOP. Saham-saham employee. Tentu selain dapat saham, ternyata juga dibukakan rekening trading. Jadi pegawai sekarang banyak yang perhatiannya teralihkan ke membuka gadget untuk ngecek harga saham. Nih, untuk bos-bos di kantor silakan dipantau anak buahnya siang hari pada ngelirik gadget untuk memantau harga saham. Tapi jangan-jangan bosnya juga seperti itu ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan bahasan tadi. Jadi saya selalu 50-50 ya, 50 untuk posisi hold dan 50 untuk posisi trading. Sampai kapan Pak kira-kira posisi tersebut? Sampai kira-kira bentuk chartnya udah nggak bagus. Jadi sepanjang dia masih cenderung naik. Yang 50% saya akan hold dan yang 50% saya akan trading. Pak, kenapa nggak 100% hold?
Kalau misalkan saya yakin dia akan naik, teman-teman, saya akan 100% hold. Dan mungkin secara chart dia naik terus tanpa konsolidasi. Tetapi kalau misalkan satu saham, bentar ya, saya pindah ke Chrome. Misalkan satu saham nih, kalau misalkan semua itu tergantung dari pergerakannya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nih belinya di sini nih, dan tiba-tiba naiknya langsung kayak gini, ya nggak usah di take profit, di hold aja, teman-teman. Kan itu juga stop loss-nya juga jauh sekali. Tapi kalau misalkan pergerakan seperti ini, ya, terus kemudian seperti ini. Nah, disinilah kalau misalkan teman-teman punya di sini, ya di sini teman-teman hold. Tetapi kalau misalkan nanti dia ada konsol, di mana konsolnya ini mungkin sekitar 10%, di area sini konsolnya dia mungkin sekitar 10 sampai 10%-an lah. Itu sangat cukup untuk trading, atau 5% lah. Jadi di sini selain teman-teman punya barang yang di sini yang masih hold, ternyata teman-teman bisa memanfaatkan peluang untuk trading di sini. Jadi prinsipnya sebenarnya ini pernah saya bahas di video saya adalah trading while holding. Trading while holding. Jadi sambil hold, kita juga trading. Nah, Pak, bukankah portofolio kita akan bercampur-campur? Kalau teman-teman pengguna OLT yang mana dia akan membuat akumulasi, maksud saya membuat rata harga secara otomatis, itu akan sangat mengacaukan, teman-teman. Lebih baik teman-teman kalau memang belum mampu untuk membuat catatan per posisi, lebih baik teman-teman menggunakan dua account. Satu untuk hold, satu untuk trading. Tetapi saya sering menggunakan satu account khusus untuk trading dan holding, teman. Hanya satu account, teman-teman. Kuncinya adalah saya membuat catatan setiap entry saya. Nah, untuk catatan setiap entry saya ini, saya udah pernah bikin di video saya. Itu kalau nggak salah saya gunakan di Excel. Jadi misalkan saya punya 1000 lot harga 1000, itu saya ingat-ingat, saya catat di Excel, dan kemudian ketika saya membuka posisi lagi 1000 lot di harga 1500, ketika dia bergerak di antara 1500 sampai 1700, saya trading di antara area tersebut, dan trading saya hanya di posisi kedua yang 1000 lot, di mana 1000 lot yang pertama saya masih di bawah. Pak, harganya average dong. Betul, harganya average. Tapi nggak usah bingung, sepanjang teman-teman memiliki Excel perhitungannya, maka mutasi masuk keluar saham atau beli dan jual saham itu harus dilakukan di Excel-nya, bukan di OLT-nya. Silakan cek di video saya tentang trading while holding. Nanti akan saya carikan juga, akan saya taruh di deskripsi. Jadi intinya di sini pencatatan. Kalau teman-teman punya pencatatannya bagus, boleh di buku. Itu teman-teman dengan menggunakan satu account pun, trading while holding bisa. Tapi kalau nggak bisa, atau OLT Anda membingungkan, kan ada beberapa online trading yang membingungkan perhitungan average-nya, jangan digunakan, karena itu akan sangat mengacaukan hitungan Anda. Kecuali Anda bisa berhitung secara teliti dengan menggunakan Excel, ya. Itu strateginya. Jadi kenapa hold? Karena megangnya dari bawah, dan kenapa trading? Karena rentang dia cukup menggiurkan untuk trading. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak menemukan rentang yang cukup menggiurkan untuk trading, jangan, hold aja, seperti itu. Nah, terus nanti Pak, gimana buangnya Pak? Nah, misalkan teman-teman candlenya udah kayak gini, nggak bagus, turun, ya. Semua posisi mungkin Anda harus buang. Karena prinsip saya adalah, mau saham IPO pun, naik sekencang apapun, suatu saat dia akan turun. Jadi, yang naik tidak akan naik terus, yang turun tidak akan turun terus. Oke. Pak, sebenarnya nih Pak, untuk kenaikan itu normalnya seberapa? Untuk saham IPO, saya nggak tahu kenaikannya itu normalnya berapa, karena bisa jadi akan sangat-sangat random, teman-teman, kenaikannya, ya terserah yang mau narik seperti apa, seperti itu. Ya memang kadang kita takut untuk hold, tapi juga ternyata setelah di hold dia ternyata turun. Ya, gunakan strategi tadi, 50-50, kalau misalkan 50 trading udah bersih, kemudian 50%-nya masih ada dan dia volatilitasnya tinggi, silahkan kurangi lagi dari 50% tuh, kurangi lagi 50% lagi, seperti itu. Ya mungkin teman-teman sisain berapa persen untuk saham-saham yang masih lari ke atas. Tapi prinsip saya pasti tetap akan ada turun atau istirahatnya, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian untuk saham lama bagaimana? Nah, untuk saham lama teman-teman, ini menurut saya sih justru
lebih enak. Karena saham lama ini kita memiliki pola yang cukup bisa kita baca. Nah, sebenarnya untuk saham lama itu yang lebih diutamakan menurut saya adalah memahami polanya, teman-teman. Memahami polanya. Karena saham itu bergerak dalam pola, dan pola itu kita bisa hafalkan, kita hafalkan, pola itu bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Ini adalah sebenarnya salah satu contoh. Dulu di kisaran 800 saya hold agro sampai sekian. Berikutnya kan dia turun lagi seperti ini. Nah, kondisi sekarang ini sebenarnya untuk di agro ini dia kan sudah mulai dalam turunnya. Nah, penurunannya ini dia sudah sampai di 61 retracement. Sebenarnya hampir sampai di supportnya dia di 800-an teman-teman. Tapi kemarin low-nya hanya di 1400 ya. Karena support berikutnya ada di 1250. Nah, seperti ini juga sangat mungkin berulang. Kemudian saham apa lagi? Banyak sebenarnya, multipolar. Tetapi sekali lagi teman-teman, saham itu memiliki pola dan pola itu bisa berulang. Nah, multipolar ini teman-teman masih ingat ya, yang ngikutin channel saya ini kenaikannya belum saya hapus. Kalaupun multipolar sekarang turun, ya memang siklusnya dia seperti itu dan dia memang mau right issue. Yang penting adalah untuk saham-saham lama, teman-teman sering-sering chart walking aja, sering-sering cek saham tersebut. Ketika saham tersebut memiliki satu pola yang cukup terbaca, dan polanya ada diawali dengan breakout console, itu terus dia breakout lagi seperti ini, kita hold aja seperti itu. Kita hold aja. Di samping itu, selain hold, karena prinsip saya adalah saya fokus di 1-2 saham. Jadi mungkin saya udah masuk di sini, di area breakout ini. Tetapi rentang pergerakan ini cukup menggiurkan untuk trading. Di sini saya trading. Ya, yang 50% di sini saya masih hold ya. Yang 50% saya hold, saya di sini trading, saya di sini trading, saya di sini trading. Nah, ketika harganya sangat trending seperti ini, biasanya saya nggak ngambil posisi justru. Karena saya hold aja. Terus kemudian dia seperti ini, pullback, saya ngambil posisi ya, retest resistan, terus seperti itu. Nah, kemudian buangnya kapan? Nah, buangnya ketika sudah terjadi penembusan support seperti ini. Ini kan supportnya di tes 1, 2, 3, 4, 5, break. Ketika dia break, buang semua teman-teman. Ya, jadi yang 50% di sini, yang hold posisi bawah juga dibuang. Itu untuk strateginya sebenarnya sih sama ya teman-teman. Intinya, kalau dia tidak nge-break supportnya yang penting, atau patah trennya, mending hold aja. Tapi kalau misalkan udah kebuang, boleh teman-teman, maksudnya udah patah, boleh teman-teman buang. Nah, sebenarnya untuk menggunakan support resist, apalagi tren-tren yang besar, itu teman-teman pasti akan telat buangnya. Tapi karena di sini prinsipnya teman-teman adalah hold longer atau teman-teman adalah memegang dalam jangka yang lebih panjang, tentu trennya kan panjang sekali. Sehingga keuntungannya sih masih sangat lebar. Beda sekali kalau misalkan teman-teman fast trader. Sekali lagi fast trader ya, bukan scalper. Kalau scalper kan kadang nggak lihat chart. Dia lihatnya bid offer sekian dia harus buang. Kalau fast trader atau trader harian 1-3 hari, itu biasanya ngelihatnya candle-nya teman-teman. Candlestick. Nah, untuk candlestick, ini menjawab pertanyaan saya kenapa saya tidak menggunakan indikator yang lain. Karena sebenarnya indikator tercepat itu adalah candlestick. Ketika teman-teman bisa ngelihat candlestick-nya itu nggak bagus, itu sebenarnya mungkin itu pertanda kuat bahwa saham tersebut sudah mau turun. Kalau teman-teman menunggu candlestick-nya 3 hari, MA3 cross up 5 untuk naik, itu biasanya udah telat. Itu untuk saham-saham yang candlestick versus ini cross up 3 dan 5 itu ada. Kemarin di contohnya saham apa ya? Saya lupa ya. Saya cek dulu ya. Agro kah? Agro belum. Oke, agro saya bisa bicara juga di sini. Nah, di sini kalau teman-teman untuk agro ini, kalau teman-teman menggunakan aliran naked candle atau aliran indikator candle saja, maka teman-teman di hari pertama itu sudah bisa masuk. Di hari pertama udah bisa masuk di sini. Karena dia sudah ngelewatin separuh dari candle turunnya. Jadi teman-teman masuknya udah di 1461 untuk agro. Tapi kalau teman-teman ngandalin cross up MA5 3 dan 5 itu terjadi di
udah agak telat teman-teman. Udah di harga atas. Seperti itu. Apalagi kalau teman-teman memadukannya dengan chart 60 menit. Pasti cepat sekali teman-teman dapatnya. Nah, seperti ini. Ketika teman-teman dapatnya chart 60 menit, maka di 1400 teman-teman udah masuk untuk agro. Kalau teman-teman menggunakan cross up 35, tapi dalam hourly itu masuknya 14.40. Ya, selisih sedikit sih, tapi lebih cepat. Ya memang MA3 dan 5 ini juga cepat, tapi menurut saya ada yang lebih cepat, yaitu candlestick ya teman-teman. Itu untuk cara masuknya. Seperti itu. Tadi saya bicara apa? Pola ya. Jadi untuk saham yang bukan IPO, saham lama, perhatikan adalah polanya. Nah, kira-kira Pak, ada patokan nggak kenaikan dari satu saham ini? Istilahnya kenaikan wajarnya dari satu saham yang naik. Kalau menurut Fibonacci, sebenarnya teman-teman tuh bisa mencari yang namanya ini ya. Teman-teman tuh bisa mencari yang namanya target kenaikannya. Contohnya kita gunain saham apa ya? Saham yang naiknya kenceng. Kita bisa mencari target kenaikannya itu sebenarnya target kenaikan tuh dari ini teman-teman. Dari Fibonacci. Boleh kita gunakan. Contohnya nih. Di dalam area sini. Teman-teman melihat ada satu swing high, swing low dalam area konsol ini. Maka teman-teman tarik Fibo di sini. Di Fibo ini adalah dalam tren turun, dia ketemu support dan dia mantul, resistan pertama, 2, ketiga, dan high-nya adalah di 100, maka kira-kira dari sini target kenaikannya berapa? Kita bisa menggunakan area sini untuk mencari target, yaitu di 161, 261, 361, 423, dan didapat seperti ini. Nah, biasanya kenaikan kalau sudah sekitar 42,3, ini sebenarnya udah sampai targetnya. Tetapi kenyataannya memang ada saja yang melebihi target, ya. Seperti ini, jadi apakah Anda merasa cukup ketika masuk di harga 4.000 dan buang di 6.700? Itu sudah sangat banyak teman-teman. Walaupun dia mungkin naik lagi seperti itu dan itu mungkin masih akan berulang seperti itu. Jadi ini untuk target dengan Fibo ini adalah sekedar mapping price aja, mapping resistan support resist. Dan dari sini kalau misalkan sudah dikenaiki di 423%, teman-teman mungkin bisa take profit sebagian dan sebagian di keep aja, baru kemudian kalau secara candlestick nanti nggak bagus, kalau ini secara candlestick masih bagus, secara candlestick masih udah jelek, baru silahkan dibuang semua, berarti kisarannya di sini. Jadi kita mesti memadukan antara Fibonacci dengan support resist dan juga dengan candle. Fibonacci dan support resistnya boleh support resist dari candlenya, teman-teman, dari candlenya. Ini seperti ini kan. Candlenya berkata, oh dia tembus support, jadi kita buang. Sisanya semuanya. Seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Karena BSML ini memang sangat ekstrim ya teman-teman. Bisa lihat memang pergerakan dari BSML ya. Kita coba review sekilas. Saya kasih lihat dulu teman-teman BSML, kenaikannya memang sangat ekstrim. Saya memang tidak hold sepenuhnya untuk BSML. Bayangin teman-teman ini di hari kedua 150. Dia udah naik berapa persen? Bukan Fibo. Dia udah naik berapa persen? Dari 150 saya masuk. Dia udah naik 160% teman-teman. Ini sangat fantastis dan saham seperti ini masih sangat mungkin teman-teman untuk dapat. Kuncinya adalah ketika saham IPO, teman-teman masukkan watchlist, nggak usah dibeli, silahkan dipantau di hari pertama kedua. Kalau ada tanda-tanda seperti MTEL ini, oke. Dan memang kok MTEL, BSML memang oke ya teman-teman nih. Ada konsol. Ini bentuk-bentuk pergerakan yang sangat saya sukain. Baik, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.